Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmati alal Islam. Pripun kabar sedaya? Saya nggih. Alhamdulillah mugi-mugi wilujeng sedaya nggih. Mugi-mugi diberi kesehatan sedaya dan diberi kesehatan semuanya dengan barokah sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan mengambil tema mengenai tholabul ilmi. Ya, jadi saya meringkas beberapa kutipan hadis atau Al-Quran mungkin nanti tentang manfaatnya tholabul ilmi. Manfaat sangat luar biasa, masya Allah. Ketika kita tahu manfaatnya, kita akan ada motivasi untuk berbuat, akan ada motivasi untuk menjalankannya, ada motivasi untuk beribadah. Seperti yang dijelaskan, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, jadi mencari ilmu itu sangat wajib. Di situ kenapa enggak fardun tapi faridatun, yang sangat diwajibkan. Jadi tholabul ilmi faridatun, faridatun di situ jelas sangat diwajibkan. Seperti kita kalau belajar bahasa Inggris ada have to, itu harus. Tetapi must itu sangat harus. We have to learning, kita harus belajar, kita harus dan lain sebagainya. We have to itu harus, yang tidak we have to. Nah, tapi kalau kita we must worship God alone, kita harus menyembah Allah saja. Mas itu yang sangat harus. Masnya itu yang sangat harus. We have to eat, kita harus makan. Ada kata have to, harus, must, must itu juga artinya harus. Tapi lebih dikhususkan. Jadi sangat pentingnya kita tholabul ilmi di sini ya. Jadi bahkan di sini dijelaskan Abu Hurairah lebih puas memahami satu ayat dibanding beliau ini ibadah semalam suntuk. Nah, karena apa? Kita mencari ilmu aja ya. Kita mencari ilmu saja, malas-malasan itu lebih baik khairun. Jadi lebih baik daripada 700 orang ibadah. Padahal kita malas, apalagi kita penuh dengan semangat. Dan orang yang mencari ilmu di sini dijelaskan khairun min alfi rokaatin. Jadi lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, masya Allah. Di sini sangat banyak sekali, saya menjelaskan hanya 1% dari 100% ini karena keterbatasan waktu. Dan orang yang mencari ilmu itu masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata sebenarnya mencari tentang bahasa ilmu ini. Kita tahu ya, kita menjenguk orang sakit itu pahalanya gimana, kita mengantar jenazah itu pahalanya gimana. Dan ini Anda baca buka-buka atau ngaji dimanapun itu pahalanya masya Allah. Menjenguk orang sakit pahalanya gimana, mengantar jenazah dan lain sebagainya, menyolati orang sakit itu gimana, itu pahalanya juga luar biasa. Tapi ketika dibarengkan dengan mencari ilmu, tholabul ilmi, menjenguk 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah, itu lebih baik maksudnya lebih baik pahalanya dengan mencari ilmu. Bayangkan, mengalahkan tholabul ilmi seperti itu, masya Allah ya. Jadi makanya tholabul ilmi itu sangat dianjurkan dalam misal minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan seorang ibu sampai ke liang lahat ya. Jadi kalau sangat pentingnya mencari ilmu, bahkan kita beramal tanpa ilmu bahwa mardud, akan ditolak ilmu itu ya. Jadi monggo kita sangat antusias untuk mencari ilmu, karena Sayyidina Ali mengendikkan sendiri, ilmu itu yang menjaga adalah, kata Sayyidina Ali, ilmu ketika
beri pilihan memilih harta atau ilmu, Sayyidina Ali memilih ilmu. Kenapa? Ilmu yang menjaga saya, kalau harta kita yang jaga. Ilmu bila diberikan tidak habis, kalau harta kita berikan habis. Jadi di situ makanya mari kita tidak bosan-bosan ngaji lewat manapun. Yang penting kita tidak salah guru ya. Jadi bisa belajar lewat manapun. Di sini sangat dijelaskan sekali man tolabul ilmi man mata tolabul ilmi wa huwa syaitun. Apabila orang mati ketika mencari ilmu, itu dihukum di sini adalah syahid. Nah, sangat besarnya kita mencari ilmu ya. Jadi marilah kita lebih suka lagi, lebih gemar lagi untuk mencari ilmu, biar kita lebih semangat beribadah, kita biar lebih semangat untuk beribadah. Karena apa? Bahkan di suatu kisah ada seorang yang tidak begitu pintar, saya tidak ngomong goblok ya, yang orang tidak ibadah tanpa ilmu, dengan orang tidur yang berilmu lebih ditakuti iblis daripada orang ibadah tapi tanpa ilmu. Oke. Jadi mari kita berusaha mencari ilmu sebanyak mungkin dan mengamalkannya diri kita sendiri, karena ilmu manfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Orang mengamalkan ilmu tidak harus ceramah, tidak harus ceramah di depan mimbar, tapi orang mencari ilmu dan mengamalkannya itu adalah ilmu manfaat, adalah ilmu yang diamalkan kepada dirinya sendiri. Ibda bin nafsik, kita amalkan melalui diri kita sendiri dulu, keluarga kita, baru kita tularkan ke kerabat dekat, tetangga, teman. Kita ngobrol-ngobrol, itu sudah termasuk mencari ilmu, saling sharing-sharing tentang kebaikan. Karena apa? Pekerjaan terbaik adalah da'a ilallah, mencari atau mengajak, saling mengajak kebaikan, termasuk ini. Jadi kita mencari ilmu, mengajak mencari ilmu, itu juga termasuk kebaikan, karena kita tidak bisa fastabikul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi makanya sebagai penutup terakhir ini, ada orang barat mengatakan the time life is short. Nah, itu Shakespeare. Jadi hidup ini adalah singkat, maka kita isi dengan kebaikan. Mengenai ada istilah the long life education. Jadi mencari ilmu adalah seumur hidup. Jadi mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang suka ngaji, orang sinau, orang yang suka mencari ilmu, thalabul ilmi. Jadi di sini tidak ada yang namanya ahli ilmu. Orang dikatakan ahli ilmu adalah orang yang sudah mengamalkan ilmunya, terutama pada dirinya sendiri. Jadi kabur rahmatan indallah, jadi sangat besar muka Allah. Orang yang pandai memberi nasihat, orang pandai mengajak nasihat, tapi tidak pandai mengamalkannya. Hati-hati, semakin tambah orang ilmunya tapi tidak tambah hidayah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmunya itu Allah akan menjerumuskan yang orang berilmu itu ke dalam neraka. Makanya kita hati-hati. Kita berusaha mencari ilmu, berusaha mengamalkannya. Yang terakhir dengan ikhlas. Oke, jadi mencari ilmu, mengamalkan dengan ikhlas. Jadi semua berdasarnya wal asri. Semua orang itu merugi kecuali wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu. Jadi semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling mengajak kepada kesabaran. Jadi yang terakhir adalah dengan penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan
Adapun manfaatnya, karena kita mencari ilmu, kita tidak pandai mengamalkannya, kita pandai mengamalkannya pun dituntut menjadi orang ikhlas. Sebenarnya semua orang ini adalah rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang beriman dan beramal soleh itu juga tertipu kecuali orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas mengamalkannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita sedaya dapat mengamalkannya dan termasuk orang-orang yang mukhlisin. Nggih, wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.